Saya pernah berpikir bahwa cinta sesama pria hanyalah ilusi yang dilarang oleh masyarakat Indonesia, sampai hari itu ketika mata Budi menatap saya di tengah hiruk-pikuk pasar Tanah Abang. Itu adalah tatapan yang membakar jiwa, tapi juga memicu badai pengkhianatan dari orang terdekat. Siapa sangka sahabat saya sendiri yang akan menghancurkan segalanya dengan satu kebohongan besar. Saya, Adi, lahir dan besar di Jakarta yang ramai ini. Sebagai anak tunggal dari keluarga sederhana, ayah saya seorang pedagang kain di pasar, sementara ibu mengurus rumah tangga. Hidup saya biasa saja, bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil, tapi di dalam hati ada rahasia yang saya pendam bertahun-tahun. Saya tahu sejak remaja bahwa saya tertarik pada pria, tapi di negeri ini, di mana norma agama dan budaya begitu kuat, hal itu seperti kutukan. Saya mencoba menyangkal, bahkan pernah pacaran dengan gadis untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa saya normal. Tapi semuanya sia-sia. Sampai Budi muncul. Budi adalah pria asal Yogyakarta yang pindah ke Jakarta untuk kuliah. Kami bertemu secara kebetulan di sebuah kai kecil dekat kantor saya. Dia tinggi, kulitnya sawo matang khas Jawa, dengan senyum yang bisa melelehkan hati. Hari itu hujan deras mengguyur ibu kota, dan kami berlindung di bawah tenda yang sama. "Ma, boleh numpang?" katanya dengan logat Jawa yang lembut. Saya mengangguk, dan dari situ percakapan dimulai. Kami bicara tentang segalanya, dari makanan awrit sampai mimpi-mimpi kami. Budi ingin menjadi arsitek, membangun rumah-rumah yang ramah lingkungan di desa-desa Indonesia. Saya terpesona oleh idealismenya. Malam itu kami bertukar nomor telepon dan sejak saat itu pertemuan kami semakin sering. Saya merasakan getaran aneh setiap kali bersamanya. Bukan nafsu, tapi sesuatu yang lebih dalam, seperti jiwa yang saling memanggil. Tapi saya takut. Bagaimana jika ini hanya khayalan? Bagaimana jika masyarakat mengetahui? Di Indonesia, cerita tentang diskriminasi terhadap komunitas sering saya dengar, dari penganiayaan sampai pengucilan keluarga. Saya tak ingin itu terjadi pada saya. Namun Budi berbeda. Dia terbuka meski hati-hati. Suatu malam, di pinggir sungai Ciliwung yang kotor tapi romantis bagi kami, dia menggenggam tangan saya. "Adi, aku suka kamu." "Bukan sebagai teman," katanya pelan. Jantung saya berdegup kencang. Saya menarik tangan tapi matanya memohon. "Aku juga, Budi." "Tapi ini salah," balas saya. Dia tersenyum pahit. "Salah menurut siapa?" "Menurut hati kita, ini benar." Dari situ hubungan kami dimulai. Kami bertemu diam-diam, berjalan-jalan di Taman Menteng, makan sate di pinggir jalan, atau sekadar duduk di apartemen kecil saya sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut lama. Budi membawa warna ke hidup saya yang abu-abu. Dia cerita tentang kampung halamannya di Yogyakarta, tentang sawah hijau dan candi-candi kuno. Saya membayangkan kami hidup bersama di sana, jauh dari judgmental Jakarta. Tapi realita tak semudah itu. Sahabat saya, Rian, mulai curiga. Rian adalah teman sejak SMA, orang yang saya percayai segalanya. Dia tahu tentang orientasi saya, tapi saya tak pernah cerita tentang Budi. Suatu hari, dia melihat kami berdua di kai. "Adi, itu siapa? Kok kalian deket banget?" tanyanya. Saya bohong bilang Budi hanya teman kuliah. Tapi Rian tak puas. Dia mulai mengikuti saya dan itu awal dari masalah. Sementara itu hubungan saya dengan Budi semakin dalam. Kami berbagi mimpi, saling mendukung. Budi bilang dia ingin memperkenalkan saya ke keluarganya suatu hari nanti. Saya ragu tapi hatinya tulus. Di dalam hati, saya bertanya-tanya, apakah ini akan bertahan? Apakah masyarakat Indonesia siap menerima cinta seperti kami? Saya ingat cerita tentang pasangan gay di Aceh yang dihukum cambuk, atau di Papua yang diusir dari kampung. Tapi dengan Budi, saya merasa kuat.
Sampai satu kejadian mengubah segalanya. Itu hari ulang tahun Budi. Saya siapkan kejutan kecil, makan malam romantis di apartemen. Tapi saat saya pulang, saya lihat Rian di depan pintu. "Adi, kita harus bicara," katanya serius. Dia tahu semuanya. Dia lihat foto kami di ponsel Budi yang tak sengaja jatuh. "Ini gak bener, Di. Kamu harus berhenti," katanya. Saya marah. "Ini urusan saya, Rian." Tapi dia tak mendengar. Malam itu, dia pergi dengan amarah. Saya tak tahu itu adalah awal pengkhianatan. Beberapa hari kemudian Budi mendapat telepon dari keluarganya. Seseorang mengirim foto kami berpelukan ke ayahnya. Ayah Budi marah besar, mengancam akan datang ke Jakarta. Budi panik. "Siapa yang lakukan ini, Adi?" tanyanya. Saya curiga Rian tapi tak yakin. Kami bertengkar hebat. Budi bilang saya tak hati-hati, saya bilang dia terlalu paranoid. Tapi di dalam hati saya hancur. Mengapa harus begini? Mengapa cinta kami harus disembunyikan seperti dosa? Saya mulai mempertanyakan segalanya. Apakah layak bertahan? Di malam-malam sepi, saya duduk sendirian, memandang langit Jakarta yang penuh polusi. "Tuhan, mengapa kau ciptakan saya seperti ini?" gumam saya. Tapi jawaban tak datang. Hubungan kami mulai retak. Budi semakin jauh, sibuk dengan kuliahnya. Saya merasa kesepian. Lalu, datanglah hari yang lebih buruk. Rian datang ke apartemen, minta Di. "Aku khawatir sama kamu," katanya. Saya makan dia, tapi terlambat. Ternyata dia yang kirim foto itu. Bukan ke keluarga Budi, tapi ke teman-temannya. Rumor menyebar di kampus Budi. Budi dibully, dipanggil banci oleh teman-temannya. Dia marah pada saya. "Kamu yang cerita ke Rian. Kamu khianati aku," teriaknya. Saya menyangkal, tapi bukti tak ada. Kami putus. Budi pergi kembali ke Yogyakarta, meninggalkan saya sendirian. Hati saya remuk. Mengapa sahabat saya lakukan ini? Rian bilang dia lakukan demi kebaikan saya, agar saya sembuh. Tapi itu pengkhianatan terbesar. Saya kehilangan Budi, kehilangan kepercayaan. Di Jakarta yang dingin, saya merenung. Cinta ini apakah layak diperjuangkan? Atau lebih baik saya menyerah pada norma masyarakat? Tapi di dalam, api itu masih menyala. Saya tahu suatu hari saya harus mencari Budi kembali. Tapi sekarang rasa sakit ini terlalu dalam. Bulan-bulan berlalu sejak Budi pergi. Jakarta terasa lebih sepi tanpa dia. Saya coba sibukkan diri dengan pekerjaan, tapi setiap malam bayangannya menghantui. Saya ingat tawa kami di Monas, atau saat kami makan gudeg di warung pinggir jalan. Mengapa semuanya hancur? Rian mencoba mendekat lagi, tapi saya tolak. "Kamu bukan teman, Rian. Kamu penghancur," kata saya dingin. Dia menangis, bilang dia takut kehilangan saya pada jalan salah. Tapi bagi saya, jalannya yang salah. Di Indonesia, di mana toleransi sering hanya kata-kata, orang seperti Rian banyak. Mereka pikir mereka menyelamatkan, padahal mereka menyakiti. Saya mulai mencari dukungan. Saya gabung komunitas online Indonesia, meski hati-hati karena takut diburu. Di sana, saya baca cerita orang-orang seperti saya, dari Medan sampai Makassar. Ada yang bahagia, ada yang menderita. Itu beri saya harapan. Suatu hari, saya dapat pesan dari Budi. "Adi, aku rindu." Hati saya bergetar. Tapi dia tambah, "Tapi aku tak bisa kembali." Keluarga tahu semuanya. Ayahnya memaksanya menikah dengan gadis desa. Saya hancur lagi. Mengapa nasib kami begini? Saya putuskan pergi ke Yogyakarta mencarinya. Perjalanan kereta penuh renungan.
Di sepanjang jalan saya lihat sawah hijau, Gunung Merapi yang gagah. Indonesia indah, tapi hatinya kadang keras. Sampai di Yogya, saya cari alamat Budi. Kampungnya kecil, di pinggir Kali Code. Saya datang malam hari, hujan gerimis. Budi kaget melihat saya. "Adi, kenapa kamu datang?" bisiknya. Kami bicara di teras rumahnya, sambil hati-hati agar tak didengar keluarga. Dia cerita setelah putus, dia depresi. Ayahnya marah, bilang itu dosa besar. Ibu menangis tiap hari. Budi coba lupa saya, tapi tak bisa. "Setiap malam aku ingat kamu," katanya, matanya berkaca. Saya genggam tangannya. "Aku juga, Budi. Makan aku." Tapi dia tarik tangan. "Ini tak bisa, Adi. Aku harus nikah bulan depan." Kata-kata itu seperti pisau. Saya marah, sedih, campur aduk. "Jadi kamu menyerah? Cinta kita cuma begini?" tanya saya. Dia diam, lalu peluk saya diam-diam. Malam itu kami bicara panjang. Budi cerita tentang tekanan keluarga, tentang norma desa yang ketat. Di Yogya, meski kota budaya, tapi konservasi tetap ada. Saya cerita tentang Rian, tentang pengkhianatannya. Budi marah. "Dia yang kirim Oto. Dasar pengkhianat." Kami saling curhat, dan perlahan api cinta menyala lagi. Tapi pagi datang, dan realita kembali. Ayah Budi bangun, lihat kami. "Siapa ini?" tanyanya curiga. Budi bohong, bilang saya teman lama. Tapi ayahnya tak percaya. Dia usir saya. "Jangan datang lagi," teriaknya. Saya pergi dengan hati remuk. Di stasiun, saya nangis sendirian. Mengapa Tuhan? Mengapa cinta ini harus diuji begini? Kembali ke Jakarta, saya semakin gelisah. Saya mimpi tentang Budi tiap malam. Di kantor, saya tak fokus. Bos marah, tapi saya tak peduli. Saya mulai berpikir, mungkin saya harus pindah ke Yogya, dekat dengannya. Tapi bagaimana? Keluarga saya juga tak tahu. Ibu sering tanya kenapa saya tak nikah. "Adi, umurmu 28, cari istri dong," katanya. Saya tersenyum pahit. Bagaimana bilang bahwa hati saya milik pria? Suatu hari, Rian datang lagi. Kali ini dia bawa berita buruk. "Adi, Budi nikah besok." Bagaimana dia tahu? Ternyata dia masih kontak teman Budi. Saya shock. Tanpa pikir panjang, saya beli tiket kereta lagi. Perjalanan kali ini penuh amarah. Mengapa Budi tak bilang? Apakah dia benar-benar menyerah? Sampai di Yogya, saya langsung ke rumah Budi. Desa ramai, persiapan pernikahan. Saya lihat Budi di pelaminan pakai beskap tradisional. Matanya kosong. Saya sembunyi di belakang pohon, hati sakit. Saat acara dimulai, saya tak tahan. Saya maju, teriak, "Budi, jangan." Semua kaget. Ayah Budi marah, tamu bisik-bisik. Budi lihat saya, matanya basah. "Adi," gumamnya. Itu momen kacau. Saya tarik Budi keluar, kami lari ke sawah. Di sana, di bawah bulan purnama, kami bertengkar lagi. "Kenapa kamu lakukan ini?" tanya saya. "Aku tak punya pilihan, Adi." "Keluarga, masyarakat," jawabnya. Tapi saya lihat keraguan di matanya. "Kita bisa pergi bersama, tinggalkan semuanya," usul saya. Dia geleng kepala. "Ini Indonesia, Adi. Kita tak bisa lari selamanya." Kata-katanya benar, tapi hati saya tak terima. Malam itu kami berpisah lagi dengan janji yang rapuh. Saya kembali ke Jakarta, tapi kali ini dengan tekad. Saya harus lawan. Saya mulai cerita ke ibu tentang orientasi saya. Ibu shock, nangis, tapi peluk saya. "Kamu anakku, Adi. Aku sayang kamu apa adanya." Itu awal perubahan. Ayah marah awalnya, tapi perlahan paham.
Dukungan keluarga beri saya kekuatan. Saya hubungi Budi lagi. Aku tunggu kamu, kata saya. Tapi dia sudah nikah. Atau belum? Ternyata pernikahan dibatalkan setelah insiden itu. Budi kabur dari rumah. Dia datang ke Jakarta cari saya. Saat bertemu kami peluk erat. Ma, adik. Aku tak bisa tanpa kamu, katanya. Tapi masalah belum selesai. Rian muncul lagi, kali ini dengan ancaman. Dia bilang akan sebar rahasia kami ke media sosial. Ini demi kamu, katanya gila. Saya marah. Ini pengkhianatan kedua. Kami lawan dia bersama. Budi bilang, Rian, cinta kami bukan urusanmu. Akhirnya, Rian mundur, mungkin sadar kesalahannya. Tapi luka tetap ada. Hubungan kami mulai pulih, tapi dengan hati-hati. Kami pindah ke Bali, tempat lebih terbuka. Di sana, di Pantai Kuta, kami mulai hidup baru. Tapi di dalam, saya tahu perjuangan belum berakhir. Masyarakat Indonesia masih perlu waktu untuk terima kami. Tapi dengan Budi, saya siap. Cinta ini, meski diuji, tetap bertahan. Hidup di Bali membawa angin segar bagi kami. Pulau Dewata ini lebih ramah pada keragaman, meski tak sepenuhnya. Saya dan Budi sewa rumah kecil di Ubud, dikelilingi sawah dan seni. Saya kerja remote sebagai desainer, Budi lanjut kuliah arsitek online. Setiap pagi kami minum kopi bersama, bicara tentang mimpi. Tapi bayang pengkhianatan Rian masih menghantui. Saya sering bangun malam, mimpi buruk tentang rumor yang menyebar. Budi, bagaimana jika semuanya terulang, tanya saya suatu hari. Dia peluk saya. Kita lebih kuat sekarang, adik. Kata-katanya menghibur, tapi di hati ada keraguan. Keluarga Budi masih marah. Ayahnya tak mau bicara dengannya. Ibu diam-diam hubungi, tapi penuh air mata. Kembalilah, nak. Ini dosa, katanya. Budi sedih, tapi tegar. Ini hidupku, Bu, jawabnya. Saya bangga padanya, tapi juga khawatir. Di Bali, kami bertemu komunitas lokal. Mereka cerita tentang perjuangan dari demonstrasi di Denpasar sampai dukungan dari tokoh agama progresi. Itu beri harapan. Tapi satu hari, masalah datang lagi. Rian muncul di Bali. Dia cari kami, bilang ingin minta maaf sungguhan. Aku salah, Aku lihat kalian bahagia, aku iri, katanya. Iri. Ternyata Rian punya perasaan pada saya sejak lama. Itu kejutan besar. Pengkhianatannya karena cemburu, bukan kebaikan. Saya shock, Budi marah. Pergi, Rian. Kamu sudah cukup hancurkan kami, teriak Budi. Rian pergi, tapi tinggalkan luka baru. Mengapa teman jadi musuh? Di malam itu, saya dan Budi bertengkar. Saya salahkan diri, bilang mungkin saya yang buat Rian cemburu. Budi bilang bukan salah saya. Tapi emosi memuncak. Mungkin kita tak seharusnya bersama, kata saya dalam amarah. Budi diam, lalu pergi keluar. Saya panik. Di bawah hujan Bali, saya cari dia. Akhirnya temukan di pura kecil. Dia nangis. Adi, jangan tinggalkan aku, katanya. Kami peluk mamaan. Momen itu perkuat cinta kami. Tapi konflik internal semakin dalam. Saya mulai ragu pada diri sendiri. Apakah saya layak untuk Budi? Di Indonesia, di mana pernikahan sesama jenis tak legal, masa depan kami suram. Saya bayangkan kami tua bersama, tapi bagaimana? Adopsi anak. Waris. Semua sulit. Di dalam hati, saya berdoa. Tuhan, beri kami jalan. Budi juga punya konflik. Dia rindu keluarga. Suatu hari, dia dapat kabar ayahnya sakit. Aku harus pulang, Adi, katanya. Saya takut. Jangan mereka tak terima kita. Tapi dia pergi. Saya tunggu di Bali, gelisah.
Hari-hari tanpa dia terasa panjang. Saya jalan-jalan di pantai, renung. Mengapa cinta ini penuh rintangan? Di negeri 1000 pulau ini, mengapa hati tak bebas? Akhirnya Budi kembali dengan berita baik. Ayahnya makan dia, meski tak sepenuhnya terima. Dia bilang selama aku bahagia, cerita Budi. Itu langkah kecil, tapi berarti. Kami rayakan dengan makan malam romantis di pinggir sawah. Tapi tak lama, badai baru datang. Teman lama Budi dari Yogya sebar rumor di media sosial. Oto lama kami muncul lagi. Kali ini ancaman lebih besar. Ada yang kirim pesan HT bilang kami penyakit masyarakat. Saya takut. Di Bali yang tenang tiba-tiba terasa tak aman. Budi usul kami pindah lagi, mungkin ke luar negeri. Ke Singapura atau Australia, di sana lebih bebas, katanya. Tapi saya ragu. Ini tanah air kita, Budi. Kita harus lawan di sini. Kami debat panjang. Akhirnya, kami putuskan tetap. Kami gabung aktif ikut kampanye kesetaraan. Itu beri tujuan baru. Tapi di dalam, emosi semakin berat. Saya mulai depresi, minum obat tidur. Budi khawatir. Adi, kamu harus kuat, katanya. Suatu malam, saya breakdown. Aku capek, Budi. Mengapa kita harus sembunyi terus? Nangis saya. Dia peluk saya lama. Karena cinta kita layak diperjuangkan. Kata-katanya sentuh hati. Perlahan kami bangkit. Kami mulai bisnis kecil, desain rumah ramah lingkungan. Itu sukses kecil-kecilan. Teman-teman baru dukung kami. Tapi Rian muncul lagi, kali ini minta bantuan. Dia sakit, butuh tempat tinggal. Kami ragu, tapi hati nurani bilang bantu. Ini kesempatan makan, kata Budi. Rian tinggal sementara, dan perlahan kami bicara. Ternyata dia juga gay, tapi menyangkal. Pengkhianatannya karena benci diri sendiri. Saya paham sekarang. Kami makan dia, meski luka tetap. Ini pelajaran personel. Cinta tak hanya romantis, tapi juga pengampunan. Tapi konflik keluarga Budi muncul lagi. Ibu datang ke Bali, minta Budi pulang. Ayahmu rindu, katanya. Budi bimbang. Saya takut kehilangan dia. Malam itu, kami bicara hati ke hati. Pilih aku atau keluarga, tanya saya egois. Dia nangis. Aku sayang kalian berdua. Itu momen tegang. Akhirnya, dia putuskan ajak saya pulang. Kita hadapi bersama. Perjalanan ke Yogya penuh ketakutan. Di rumah, ayah Budi lihat saya, marah. Kamu yang rusak anakku, teriaknya. Kami debat panjang, penuh emosi. Ibu menangis. Tapi Budi tegar. Ayah, ini aku yang sebenarnya. Terima atau kehilangan aku. Kata-kata itu heningkan ruangan. Ayah diam, lalu pergi. Malam itu, kami tunggu. Pagi harinya, ayah panggil kami. Aku tak paham, tapi aku sayang anakku. Itu bukan penerimaan penuh, tapi awal. Kami peluk. Air mata bahagia. Tapi ini bukan akhir. Masih ada masyarakat, hukum, tantangan. Tapi dengan dukungan keluarga, kami lebih kuat. Kembali ke Bali, hati lebih ringan. Cinta kami, meski diuji pengkhianatan dan konflik, semakin dalam. Saya tahu, di Indonesia, perubahan lambat, tapi kami bagian dari itu. Tahun berganti, tapi perjuangan kami tak pernah berhenti. Di Bali, bisnis kami berkembang. Kami desain rumah-rumah untuk komunitas, tempat aman untuk hidup. Tapi bayang masa lalu masih ada. Rian sekarang tinggal di Jakarta, tapi sesekali hubungi. Dia berubah jadi aktif juga. Ma atas segalanya, katanya sering. Saya makan, tapi luka pengkhianatan itu dalam. Di hati saya bertanya, apakah orang bisa benar-benar berubah? Budi lebih optimis.
Manusia punya hati, Adi. Kata-katanya selalu tenangkan saya. Tapi konflik internal saya semakin berat. Saya mulai mimpi buruk tentang kehilangan Budi. Bagaimana jika dia pergi lagi, gumam saya sendirian. Depresi datang lagi. Saya konsultasi psikolog, cerita semuanya. Ini trauma, Adi. Kamu harus hadapi, katanya. Saya coba, tapi sulit. Suatu hari, berita buruk datang. Ada undang-undang baru di Indonesia yang lebih ketat soal demonstrasi meletus di Jakarta. Kami ikut dari Bali. Di sana saya lihat ribuan orang seperti kami berjuang. Itu beri kekuatan. Tapi di demo ada kekerasan. Polisi bubarkan paksa. Budi terluka, kepalanya berdarah. Saya panik, bawa dia ke rumah sakit. Di sana menunggu, hati saya hancur. Jangan tinggalkan aku, Budi, bisik saya. Dia sadar, tersenyum lemah. Aku baik-baik saja. Tapi insiden itu buat kami ragu. Mungkin kita harus pergi dari Indonesia, kata Budi. Saya setuju kali ini. Kami rencanakan pindah ke Belanda, di mana pernikahan gay legal. Tapi sebelum itu, kami ingin nikah secara simbolis di Bali. Acara kecil, hanya teman dekat. Di pantai dengan upacara Hindu sederhana. Aku janji setia padamu, Adi, kata Budi. Air mata saya jatuh. Itu momen paling romantis. Tapi keluarga Budi tak datang. Ayah bilang tak bisa. Itu sakitkan Budi. Mereka tak pernah terima penuh, katanya sedih. Saya peluk dia. Kita punya satu sama lain. Persiapan pindah penuh emosi. Kami jual bisnis, pamit teman. Di Bandara Denpasar, saya lihat pulau indah ini untuk terakhir kali. Selamat tinggal Indonesia, gumam saya. Di Belanda hidup baru dimulai. Amsterdam ramah, kami nikah resmi. Suami sah, kata Budi bahagia. Tapi rindu tanah air datang. Kami sering bicara tentang Indonesia, tentang nasi goreng, tentang pantai. Suatu hari kita kembali, kata saya. Tapi di sana kami bebas. Tidak ada lagi sembunyi. Tapi konflik tak berhenti. Budi dapat kabar ayahnya meninggal. Kami pulang buru-buru. Di pemakaman keluarga lihat kami. Ibu peluk Budi, nangis. Ayahmu menyesal tak datang ke pernikahanmu, katanya. Kata-kata itu hancurkan Budi. Dia nangis berhari-hari. Saya dukung dia, tapi di hati marah pada masyarakat yang buat kami begini. Mengapa harus mati dulu baru menyesal? Kembali ke Belanda, Budi berubah. Dia lebih pendiam, sering renung. Aku rindu rumah, Adi. Saya tahu dia homesick. Kami debat. Kita bisa kembali, tapi amankah, tanya saya. Akhirnya, kami putuskan kembali ke Indonesia, tapi hati-hati. Kami pindah ke Jakarta lagi, dekat keluarga saya. Ibu senang, ayah pelan-pelan terima Budi. Tapi masyarakat masih judgmental. Suatu hari ada artikel tentang kami di media. Pasangan gay Indonesia di luar negeri. Rumor menyebar lagi. Ancaman datang. Kami takut tapi lawan. Kami buka channel YouTube cerita pengalaman. Ini untuk orang seperti kami, kata Budi. Respons campur, ada dukungan, ada hate. Tapi itu beri tujuan. Di dalam, emosi semakin dalam. Saya lihat Budi lelah. Adi, kadang aku pikir, apa ini layak, katanya. Saya peluk dia. Layak, karena aku sayang kamu. Tapi satu kejadian ubah segalanya. Rian muncul lagi, kali ini dengan permintaan maaf terakhir. Dia sakit parah, kanker. Makan aku, Di. Aku salah besar. Di rumah sakit, kami bicara. Ternyata dia menderita sendirian. Pengkhianatannya karena takut sendiri. Saya nangis. Aku makan, Rian. Dia meninggal damai.
Itu pelajaran besar. Pengampunan sembuhkan luka. Setelah itu kami lebih kuat. Kami adopsi anak yatim secara tidak resmi, beri rumah. Di Indonesia sulit tapi kami coba. Hidup kami penuh tantangan tapi juga cinta. Di malam-malam saya renung. Cinta sesama pria di negeri ini seperti bunga di gurun, sulit tumbuh tapi indah. Kami bagian dari perubahan. Mungkin suatu hari Indonesia terima kami sepenuhnya. Tapi sekarang dengan Budi saya bahagia. Waktu terus berlalu dan luka lama mulai sembuh. Di Jakarta kami hidup tenang meski tak waspada. Bisnis desain kami berkembang, klien dari seluruh Indonesia. Tapi di hati ada kerinduan yang semakin dalam. Budi sering bicara tentang mendirikan komunitas di desa-desa. Kita harus bantu yang lain, Adi, katanya penuh semangat. Saya setuju, tapi takut resiko. Di negeri ini di mana Atua Mui sering jadi pedoman, langkah kami berbahaya. Tapi Budi tegas. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kami mulai proyek kecil, workshop di Yogyakarta. Di sana, kami bertemu pemuda-pemuda seperti kami dulu, penuh ketakutan. Cerita mereka sentuh hati. Ada yang diusir keluarga, ada yang depresi. Saya ingat masa lalu kami, pengkhianatan Rian, tekanan masyarakat. Kalian tak sendirian, kata saya pada mereka. Tapi satu workshop berubah jadi mimpi buruk. Ada raya dari kelompok radikal. Mereka datang, teriak haram. Bubarkan. Kami panik, lari. Budi tertangkap sebentar, dipukul. Saya selamatkan dia, tapi lukanya dalam. Di rumah sakit, dia nangis. Mengapa mereka benci kita, Adi? Saya tak punya jawaban. Hati saya penuh amarah. Mengapa Tuhan biarkan ini? Di malam itu, saya berdoa lama. Beri kami kekuatan. Setelah insiden, kami mundur sementara. Media ramai, ada yang dukung, ada yang kutuk. Keluarga Budi hubungi lagi, minta dia berhenti. Ini bahaya, nak. Budi bimbang. Di rumah, kami bertengkar hebat. Kamu mau menyerah, tanya saya. Bukan menyerah, tapi realistis, jawabnya. Emosi memuncak, kami pisah kamar. Malam itu, saya renung sendirian. Bayang kehilangan Budi datang lagi. Jangan pergi, gumam saya. Pagi harinya, kami maamaan. Kita lanjut, tapi hati-hati, kata Budi. Cinta kami diuji lagi, tapi semakin kuat. Tapi konflik internal semakin berat. Saya mulai minum alkohol untuk lupakan stres. Budi marah. Ini bukan solusi, Adi. Kami debat penuh air mata. Akhirnya saya berhenti ikut terapi. Di terapi saya cerita semuanya, pengkhianatan, diskriminasi, rindu. Kamu kuat, Adi, kata terapis. Perlahan saya pulih. Budi dukung saya sepenuh hati. Suatu hari berita baik datang. Ada putusan mahkamah yang lindungi hak lebih. Bukan pernikahan tapi langkah maju. Kami rayakan. Ini untuk kita, kata Budi. Tapi tak lama badai baru. Saudara Budi yang tak pernah setuju datang ke Jakarta. Kamu rusak nama keluarga, teriaknya. Mereka bertengkar, Budi sedih. Saya coba mediasi. Ini cinta bukan dosa. Tapi saudaranya pergi marah. Itu buat Budi depresi. Dia sering diam, tak makan. Saya khawatir. Budi bicara padaku. Akhirnya dia cerita. Aku takut kehilangan keluarga selamanya. Hati saya ikut sakit. Kami putuskan kunjungi keluarga lagi. Di Yogyakarta suasana tegang. Ibu peluk Budi, ayah diam, kami bicara panjang penuh emosi. Ayah, terima kami, pinta Budi. Ayah nangis. Aku coba, nak. Itu momen haru. Perlahan keluarga mulai terbuka. Kami pulang dengan harapan. Di Jakarta hidup lebih baik.
Kami adopsi anjing, simbol keluarga kecil. Tapi satu kejadian ubah perspektif. Kami dapat ancaman kematian ya email. Pergi atau mati. Kami lapor polisi tapi lambat. Takut, kami pindah sementara ke Bandung. Di sana, di pegunungan sejuk, kami renung. Ini hidup kita, Adi. Penuh perjuangan. Kata Budi. Saya setuju. Cinta kami, meski diuji berulang, tetap bertahan. Kembali ke Jakarta, kami lebih berani. Kami ikut parade Pride virtual, cerita di podcast. Respons positif datang. Banyak yang dukung. Terima kasih, kalian inspirasi, kata mereka. Itu beri kekuatan. Tapi di dalam, emosi semakin kompleks. Saya mulai pikir tentang masa depan. Bagaimana jika kita tua? Siapa urus kita? Tanya saya pada Budi. Dia tersenyum. Kita urus satu sama lain. Kata sederhana tapi dalam. Tahun demi tahun Indonesia berubah pelan. Ada lebih banyak dukungan. Kami lihat pasangan gay lain bahagia. Itu beri harapan. Tapi luka pengkhianatan Rian masih ada. Suatu hari, saya kunjungi makamnya. Makan dan terima kasih, Rian. Kamu ajar kami pengampunan. Di sana saya nangis, lepaskan beban. Kembali ke Budi, saya peluk dia erat. Aku sayang kamu selamanya. Dia balas, aku juga. Cinta kami penuh drama dan emosi jadi cerita personel. Di tanah Indonesia, kami temukan kedamaian. Akhirnya, setelah bertahun-tahun perjuangan, kami temukan kedamaian sejati. Di usia 40-an, kami tinggal di rumah kecil di Bogor, dikelilingi taman. Bisnis kami sukses, membantu banyak orang. Tapi yang terpenting, cinta kami tetap utuh. Budi dengan rambut mulai beruban, masih tersenyum seperti dulu. Adi, ingat pertama kita bertemu, tanyanya sering. Saya angguk, ingat hujan di Jakarta. Itu awal segalanya. Sekarang Indonesia lebih maju. Pernikahan gay masih belum legal, tapi diskriminasi berkurang. Kami lihat generasi muda lebih terbuka. Kami mentor mereka, cerita pengalaman. Jangan takut cinta, kata kami. Keluarga Budi sekarang terima penuh. Ayah sebelum meninggal bilang, Ma, nak. Aku bangga padamu. Kata itu sembuhkan luka lama. Ibu sering kunjungi bawa makanan Jawa. Keluarga saya juga ibu anggap Budi anak sendiri. Tak ada lagi rahasia. Tapi di hati emosi masa lalu masih bergema. Saya sering renung tentang Rian. Pengkhianatannya ajar kami banyak. Tanpa itu mungkin kami tak sekuat ini. Suatu hari kami dapat undangan dari komunitas nasional. Kalian inspirasi, kata mereka. Di acara, kami cerita kisah kami dari pertemuan, pengkhianatan, perjuangan, sampai kedamaian. Pendengar nangis, tepuk tangan. Itu momen personel. Pulang Budi bilang kita lakukan ini untuk mereka. Saya setuju. Cinta kami bukan hanya untuk kami, tapi untuk semua. Di malam terakhir renungan, saya duduk di teras, lihat bintang. Terima kasih Tuhan atas perjalanan ini. Budi gabung genggam tangan saya. Selamanya bersama. Kata itu ringkas semuanya. Kisah kami penuh drama, emosi, pengkhianatan, tapi juga romansa dan humanitas. Di tanah Indonesia, kami temukan arti cinta sejati. Bukan akhir bahagia sempurna, tapi personel dan bermakna. Kami hidup, cinta, dan berjuang bersama. Itu cukup.